Kehite goar ni debata amatta, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok goar ni todi porbadia nama no palangit dohok tanah on. Di pasaur madamena todi tabi. Amin rab kita merdok kalian kaya. Pasukan kami, kuli badan kami, sesekap tunggu ini, tuna pumus di. Amin. Dan bunyi kata mereka buka dari nomor 525 ayat 1. Yohanes kedua ayat 12 rodi ayat 20 laos masih kasore wanita mangina lawan menjahasa mulai hari masih ayat 12 songon madidok nadisi dungi diulangi Yesus Muse majamitai nasida di nama Ahudo panodam di Portibio nasotu pamardalan di namolo namanu tonal di ibadah utahe panodam hamuluan dungi dina Yesus mengarusi nasida si tongdo pandang yoki nang diriku pe tadi buhati kapon ai buboto do harowaku do si tokotoku dan di boto kamu harowaku mana si tokotoku pe manguton pardagi ngondo panguna angkau dan bumi ayise jala ia manghum peau si tongdo rubu aidada nama mujungau nama suruau ido doang kudisi nama jawabake umuna tersurat lemas songgo tidak Tuhan jala ia hube dan audo 18 belajar audo manidang tarinotu diriku aku mii amai nama surau ido maka tidak kenal dungi hidup kasih dapat ibana jadi dia doa mamu jadi Yesus minta dan ditadamu mana tahu mana sampai au
dihatamo na dilut ingana ni arta uju mangajari ibana di bagas joroi dan adong nama aku dibana aidan dapat bote tikina olah ido sahatna. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini dimana berketepatan pada hari ulang tahun AKIP ke-36 ini bertemakan kamu adalah terang dunia. Mungkin kita semua pada saat ini yang hadir pada saat ini kita pernah mengalami padamnya listrik di malam hari. Ketika padam listrik terjadi, suasana yang biasanya ramai dan terang pasti seketika menjadi gelap. Hal yang pertama yang kita lakukan pasti mencari penerangan, entahkah itu senter, entahkah itu lampu darurat ataupun senter dari telepon genggam. Namun lucunya Bapak Ibu, ketika mati lampu atau padamnya listrik, ada orang mencari HP untuk dijadikan senter. Tetapi karena tadi lupanya dicas, yang tadi baterainya cukup banyak, karena nyalanya senter itu menguras cukup banyak baterai sehingga habislah baterai tersebut akhirnya bukan untuk membantu menerangi lagi, tetapi tambah menjadi satu masalah baru. Kadang-kadang pun hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita ingin menjadi terang bagi orang lain, tetapi hubungan kita dengan Tuhan sedang lowbat, sedang habis daya. Akibatnya kita sulit memberi pengaruh baik kepada orang yang tadinya kita ingin menjadi terang, menjadi teladan, karena hubungan yang kurang baik dengan Tuhan. Teladan tersebut tidak ada lagi. Dunia ini sebenarnya Bapak Ibu secara teknologi itu berkembang dengan pesat, tetapi tidak selalu semakin terang secara moral dan rohani. Banyak informasi beredar, tetapi tidak semua benar. Banyak orang yang semakin hari semakin terkenal, tetapi tidak semua membawa teladan. Dan banyak orang yang tersambung dengan internet, tetapi merasa kesepian dalam hidupnya. Dalam keadaan seperti itulah firman Tuhan pada saat ini mengajari kita. Dalam Yohanes 8 ayat 12, kalau bahasa Indonesia dikatakan, akulah terang dunia, dikatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perkataan ini Bapak Ibu diucapkan Yesus ketika berada dalam bait suci Allah pada masa perayaan Pondok Daun. Pada hari perayaan itu biasa dinyalakan lampu-lampu besar yang menerangi pelataran bait Allah, yang menerangi samping kanan kiri bait Allah, dan itu merupakan sebagai simbol penyertaan Tuhan hadir dalam bait itu, dan penyertaan Tuhan yang memimpin Israel dengan tiang api pada masa perjalanannya ke tanah Kanaan ketika di padang gurun. Ketika Tuhan Yesus berkata pada masa itu, Yesus berdiri dan berkata dengan lugas dan jelas, akulah terang dunia, dikatakan. Artinya Yesus sedang menyatakan dirinya bahwa ia adalah sumber terang, bahwa dia adalah terang yang sejati yang membimbing manusia keluar daripada kegelapan itu. Namun kalau kita tadi mendengar Patujolo Wijamita dalam Matius 5 ayat ke-14, dalam bahasa Indonesia dikatakan, kamu adalah terang dunia. Dari sini kita dapat melihat ada dua perbandingan ayat. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan Yesus berkata, akulah terang dunia. Tetapi dalam Matius 5 ayat 14 Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Jadi yang menjadi kesimpulan Bapak Ibu, Yesus adalah terang, dan sedangkan kita adalah pemantul terang itu sendiri, layaknya seperti matahari dan bulan. Matahari adalah sumber terang itu sendiri, namun bulan bisa menerangi di malam hari karena dia menyerap terang itu, memantulkan sinar matahari sehingga bisa menjadi terang di dalam kegelapan. Itulah yang menjadi teladan yang Yesus berikan. Untuk menjadi terang Bapak Ibu harus dimulai dengan mengikut Yesus. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan.
apa yang kita lakukan, melainkan siapa yang kita ikuti. Banyak orang yang menjadi berkat, tetapi karena tadi hubungan dengan Kristusnya adalah lowbat, dayanya semakin rendah, sehingga tidak dapat menjadi berkat tersebut, tidak bisa menjadi terang itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang menjadi pusat untuk utamanya haruslah pertama dahulu mengikut Yesus, mengikut Kristus. Ketika kita ingin menjadi terang di tengah-tengah saudara-saudara kita, di tengah-tengah masyarakat, haruslah kita menyerap terang itu sendiri, yaitu yang bersumber dari Yesus Kristus. Mari kita membayangkan sebuah lampu. Secantik apapun desain lampu yang telah dibuat oleh pengrajin, kalau tidak dihubungkan ke listrik, tetap tidak dapat menyala, tetap tidak dapat memancarkan sinarnya yang indah itu. Begitu juga dengan orang percaya Bapak Ibu. Pelayanan yang sibuk, jabatan gereja yang tinggi, atau pengetahuan Alkitab yang sangat luar biasa yang dia pikiri, itu tidak otomatis menjadi orang tersebut menjadi terang. Terang muncul ketika kita hidup terhubung dengan Kristus. Hari ini banyak orang lebih mengenal tren media sosial daripada firman Tuhan. Kadang seorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling, tetapi kita lupa untuk membaca firman Tuhan 5 menit saja. Men-scrolling media sosial selama 2 jam itu terasa kurang, tetapi membaca firman Tuhan 5 menit saja itu terasa sangatlah lama sekali. Akibatnya pikiran kita dipenuhi dengan berbagai suara dunia, tetapi kehilangan suara Tuhan. Menjadi terang Bapak Ibu itu dimulai dengan hubungan dekat dengan Kristus. Sebab Mazmur 110 ayat yang kelima berkata, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Pelita tidak menerangi jalan 100 meter ke depan Bapak Ibu, tetapi pelita atau lilin kecil itu menerangi beberapa langkah ke depan, beberapa langkah berikutnya. Iman bukan karena kita melihat seluruh jalan. Iman adalah berjalan karena kita percaya kepada Sang Terang itu. Siapakah Sang Terang itu? Yaitu Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, menjadi terang berarti membawa pengaruh positif. Terang itu sendiri memiliki sifat mengalahkan kegelapan. Kegelapan yang gelap sekalipun, ketika ada terang sekecil aja, kegelapan itu kalah di terang yang kecil tadi. Satu lilin kecil Bapak Ibu ketika mati lampu itu cukup mengubah suasana dalam satu ruangan menjadi terang dan dapat melihat daerah sekitar kita. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Di tempat kerja menjadi terang berarti jujur ketika orang lain memilih curang. Di sekolah menjadi terang berarti menghindari contekan ketika orang lain melakukannya. Di keluarga menjadi terang berarti membawa damai ketika pertengkaran itu terjadi. Dan di masyarakat menjadi terang yaitu menjadi penengah ketika ada problema dalam masyarakat itu. Menjadi terang adalah akan menghadapi penolakan. Dalam ayat yang ke-13 Bapak Ibu dikatakan demikian, demi didok akapari sematu ibana, dirido di hati daroko dan nasi tong panidan yomi. Orang Farisi ini menolak kesaksian Yesus. Mereka tidak terima dengan perkataannya. Ini mengajarkan bahwa terang tidak selalu disukai. Karena kita mulai belajar itu benar, tetapi tidak semua orang mendukung apa yang kita pelajari tersebut. Terang kita harus menuju kepada Kristus. Kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lampu jalan Bapak Ibu dibuat agar orang dapat melihat jalan ke depannya. Lampu jalan
dibuat agar orang dapat melihat jalan ke depannya. Begitu juga dengan kehidupan orang yang percaya. Tujuan hidup kita bukanlah kagum kepada diri kita karena kita mampu melakukan baik, karena kita mampu menolong orang, bukan itu, melainkan membawa mereka kepada terang itu, yaitu Kristus. Mungkin karena kita berpikir bahwasanya ketika membawa orang kepada Kristus adalah hal yang sulit. Kita harus memiliki pengetahuan Alkitab yang kuat, kita harus memiliki hubungan dengan sesama semakin harmonis. Kita berpikir demikian, dan bahkan kita tak kalah juga Bapak Ibu berpikir membawa orang kepada Kristus itu adalah pekerjaan dari para halalu, pekerjaan daripada penatua, pekerjaan daripada pendeta, evangelis, bahkan penginjil. Ternyata tidak. Membawa orang kepada Kristus adalah tugas dari semua orang yang percaya kepada Kristus. Dimulai dari hal terkecil, dimulai dari keluarga dengan menuntut anak-anak berdoa. Dimulai dari masyarakat untuk tidak berlaku curang. Dimulai daripada pekerjaan, tetap dalam komitmen dan tujuan yang benar. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dunia saat ini membutuhkan terang, bukan hanya terang teknologi, bukan hanya terang ilmu pengetahuan, tetapi terang Kristus yang terpancar melalui kehidupan umatnya. Ketika dunia dipenuhi oleh kebencian, marilah kita menjadi terang kasih. Ketika dunia dipenuhi dengan kebohongan, marilah kita menjadi terang kebenaran. Ingatlah Bapak Ibu, bulan tidak memiliki cahaya sendiri seperti yang saya katakan tadi. Bulan dapat bersinar karena dia memantulkan cahaya matahari. Demikian pula dengan kita. Kita bukan sumber terang. Yesuslah terang dunia. Tetapi ketika kita hidup sesuai dengan kasih Kristus, ketika kita hidup dekat dengan Kristus, dunia akan melihat terang Kristus melalui setiap tingkah laku kita yang meneladani kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ale debata amanani na jibadwa kijang horo haroro isaluhut silehorteho na deggat dorna saulibasa na mauliutus upasat kami masian yang dilehon itu kami peliatan itu saya jalur mai gabe wak na khusus di jolo pasu-pasu mai jalara moti asal pakasian kami peliano pati bulhon lara jauh itong-itong anihuria rohot di portibio buhai marohana pimartehike todip asal buta hami goda isi lehon-lehon itu kami asal gir-gir kami maduk mauliate Tuho marhite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ramai kamado ditanya atau kami. Amin. Amin. Dari berbau bijang, saya berbadia maruamu, saya maharajamu, saya sanggup mengirohan di berbau maksud dari berbau bijang. Lewat Tuhan bisa dari hamba buat siapa hari. Sesama dosa nami sama panasa nami di dosa di rumah dosa kami punah kami dosa pangujuna palu maaf siapa ngaku ayo mengenal raja doa gogon proses apos seliling di dedengna. Amin. Asi mirohan Tuhan Yesus Kristus
dot holong irohani debata ama nang parsauran itu di porbadia iman ngadongani hamu salutna. Amin.